Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, di dalam keamanan, di dalam limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik zahir maupun batin. Sebelum kita mulai, marilah kita mengheningkan cipta sejenak buat para sahabat-sahabat kita yang saat ini lagi dilanda bencana. Semoga mereka semua senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kerelaan, diberikan rezeki yang barokah serta panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sya'unillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, yakni kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kajian yang berjudul Wali bukan manusia. Jadi selama ini kita menganggap seorang wali itu di dalam kita memandang dari sudut pandang kemakhlukannya. Jangankan seorang wali, seorang nabi pun, seorang rasul pun, kita selama ini menyaksikan, memandang dari sudut pandang makhluknya, dari sudut pandang manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikatnya para wali itu yang bagaimana? Jadi di paparan uripi Allah ini mengembalikan kemurnian, kepahaman, akidah yang ada di dalam Al-Quran agar tidak terseleweng lagi dipahami secara syariat-syariat saja. Karena bila dipahami, bila wali itu adalah sosok makhluknya,
Bila dipahami, bila wali itu sosok manusianya, maka akan datang berbagai ragam pemahaman. Akhirnya pun banyak perselisihan pandangan. Karena Al-Quran itu babakan hati, karena Al-Quran itu babakan jiwa, karena Al-Quran itu babakan batin. Ketika yang memahami masih hawa nafsunya, ketika yang memahami masih dohirianya, ketika yang memahami masih syariatnya, maka seluruh Al-Quran itu mengandung syariat saja. Jadi hukum syariat saja. Semuanya kandungan dalam isi Al-Quran itu pemaknaannya sesuai dengan yang memaknainya. Bila yang memaknai masih bagiannya dohir atau syariat, ya jatuhnya hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu ya jatuh pada hukum syariatnya. Dikuatkan dengan dalil-dalil hadis-hadis sehingga berpecahlah, sehingga banyaklah pemahaman-pemahaman yang tidak sinkron, sehingga manusia berpecah belah, gampang diadu domba, sehingga manusia merasa benar dengan penafsirannya, sehingga manusia merasa benar dengan ilmunya. Maka dari itu di paparan uripe Allah ini mengembalikan lagi Al-Quran kepada kemurniannya, yakni Al-Quran itu bukan hanya babakan syariat saja, bukan saja babakan badaniyah saja, bukan saja bagian ritual-ritual badaniyah saja, akan tetapi sesungguhnya Al-Quran itu berawal dari yang batin, yakni lakunya batin. Kenapa? Karena Allah memandang yang batin. Bila Allah memandang yang dohir, maka benarlah isi Al-Quran itu semuanya hukum-hukum secara dohiriah saja, tidak ada batiniahnya. Itu bila Tuhan hanya melihat syariat, bila hanya melihat tingkah lakunya badan, bila hanya melihat amal-amalnya badan, bila melihat ilmu-ilmu syariat manusianya saja, bila Al-Quran itu serba syariat, bila Allah memandang syariat saja. Akan tetapi Allah itu tidak memandang syariat-syariatnya. Ada di dalam hadis, setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Jadi maknanya batinnya yang fitrah, dohir batinnya yang fitrah. Kenapa kok fitrah? Karena dohir manusia, karena batin manusia belum ada, belum wujud, belum nyata, belum diadakan, belum dijadikan menjadi tamu di dalam hidup dan badan ini. Karena manusianya masih al-wali, masih di dalam genggaman Allah. Belum ada pengakuan manusianya.
belum ada pengakuan-pengakuan badan manusianya, belum ada pengakuan-pengakuan hidup manusianya, belum ada pengakuan-pengakuan ilmu manusianya, belum ada pengakuan-pengakuan amal-amal manusianya, belum ada pengakuan-pengakuan kekayaan manusianya, belum ada pengakuan kepintaran manusianya di dalam hatinya. Manusianya masih mati, masih goib, masih Adam. Itulah yang dimaksud waliyullah. Jadi sebenarnya waliyullah itu menurut Al-Quran bukan sosok manusianya. Menurut Al-Quran ya, bukan sebagai sosok ilmu manusianya, bukan sebagai sosok amal manusianya, bukan sebagai sosok kesaktian manusianya, bukan sebagai sosok ilmu mukasyafat dan mukarramah manusianya. Bukan itu yang dianggap wali itu. Akan tetapi yang dianggap wali itu manusia yang kembali kepada kewaliannya, yang kembalikan hidup dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya di hatinya. Itulah wali. Itulah kembalinya manusia kepada Tuhannya. Hidup saja dipersembahkan, hidup saja sudah direlakan dan diridhokan kembali kepada Tuhannya, apalagi badan-badannya. Tambah tak diaku-akuinya bila hidup ini sudah dikembalikan kepada uripe Allah. Jangankan teraku-akui badan-badannya, amalnya pun juga kembali dipersembahkan kepada hidup yang menghidupi amal ini. Karena tanpa hidup tak akan pernah ada badan. Karena tanpa hidup tak akan pernah ada amal. Karena tanpa badan tak akan pernah ada ilmu. Tanpa badan semuanya yang ada di alam semesta ini anugerah, bencana, badai, kemakmuran, kedamaian, keburukan, kebaikan, ketaatan, kemaksiatan, anugerah dan bencana, kejadian-kejadian bencana alam takkan pernah ada bila tanpa Allah mewujudkan badan manusia ini. Jadi bila manusia masih menjadi Tuhan, bila manusia masih menjadi raja di dalam hatinya, manusia yang paling merasa dirinya wujud, manusia yang paling merasa dirinya hidup, berkuasa atas hidup dan badan ini, maka disiksalah manusia-manusia itu dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Disiksalah manusia itu dengan berbagai macam ujian-ujian, bencana alam, tsunami, banjir. Kita selama ini ditakut-takuti oleh setan, ditakut-takuti oleh hawa nafsu kita sendiri, ditakut-takuti bila kita tak hidup lagi di dunia, ditakut-takuti dengan kematian. Karena puncak-puncak ketakutan manusia hanyalah kematian. Kenapa? Karena dianggap oleh manusia, karena sudah diwedar, karena sudah dibimbingkan, karena sudah dididik oleh iblis dan setan bahwa kematian itu sakit, kematian itu tidak enak. Maka dari itu iblis dan setan membisikkan manusia untuk memakan buah khuldi itu apa? Supaya manusia di dalam hatinya berkeinginan umur panjang, hidup terus, banyak rezeki, bahagia terus. Itulah buah-buah khuldi yang
dinasihatkan oleh iblis dan setan ke dada setiap manusia. Dan inilah bukti bahwa kita selama ini, apalagi saya, masih menjadi walinya iblis. Bila di dalam hatiku masih nyata kewujudan Abdul Halimnya daripada wujud Tuhannya. Bila di dalam hatiku penguasaan kehidupan dan badan ini masih milik Abdul Halimnya, bukan uripe Allah, maka diriku selama ini hanyalah menjadi wali-walinya setan. Walinya setan yang selalu mensekutukan Allah di dalam hatinya, mensekutukan di dalam hidupnya, mensekutukan Allah di dalam badannya, mensekutukan Allah di dalam amal-amal apapun yang dilakukan badan, mensekutukan Allah dengan ilmu-ilmunya Abdul Halimnya. Bila yang nyata, yang jelas masih Abdul Halimnya di dalam hatiku, maka itulah bukti wujud bahwa diriku masih menjadi walinya setan. Maknanya hidup masih aku akui sebagai hidup manusiaku di hatiku. Itulah tanda-tanda aku sudah diperbudak oleh setan. Sifatnya setan, yakni sombong kepada yang menciptakannya, tak mau sujud kepada yang menciptakannya, tak mau Adam keberadaan hati kita di hati kita. Seolah-olah kita merasa wujud Allahnya, Tuhannya dikatakan Adam, tak ada, tak wujud, tak jelas alias goib. Itulah tanda-tanda bahwa diriku Abdul Halim masih menjadi walinya setan. Jadi inilah pengertian wali itu. Jadi ketika di dalam hati kita masih menunjuk, masih melihat sosok wali itu sebagai wali, melihat makhluknya, berarti itu wali setan, wali manusia. Coba kita hayati bersama. Apa gunanya kita sibuk mencari wali-wali dohir di luar diri kita, sementara hakikat wali yang ada di dalam hati kita terbengkalai. Buat apa kita sibuk-sibuk mencari ibadah-ibadah, amal-amal yang di luar diri kita, sementara hati kita masih syirik kepada Sang Pencipta. Buat apa kita menggembar-gemborkan amalan-amalan, kepintaran-kepintaran, ilmu-ilmu kita di luar diri kita, kita tunjukkan kepada orang lain, padahal di dalam hati kita, kita masih jadi setan, walinya setan. Ya percuma itu semua. Kenapa? Karena semua dihancur leburkan. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di dalam hatinya. Kenapa? Karena setanlah yang mentuhani diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat wali itu apa-apa yang ada di dalam hati kita, tergantung yang wujud di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita, yang kuasa di dalam hati kita, yang nyata di dalam hati kita. Siapa selama ini? Bila kita masih menjadi rajanya hidup, menjadi penguasanya hidup, menjadi pemilik hidup, maka badan pun, maka amal pun, maka ilmu pun, semuanya, kekayaan pun diakui milik manusianya ketimbang milik Tuhannya.
inilah jelas-jelas tanda bukti bahwa kita selama ini masih menjadi hamba setan, menjadi walinya iblis di dalam hati kita. Sebelum kita mengetahui siapa wali itu, mari kita bongkar dahulu kewalian-kewalian yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya seluruh manusia itu berawal dari al-wali. Berawal dari Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Berhubung manusia selama ini ingkar kepada Tuhannya di hatinya, manusia lebih cinta kepada setan daripada kepada Tuhannya. Manusia lebih cinta kepada hawa nafsunya dibanding dengan cinta kepada Tuhannya, maka manusia sama-sama menjadi walinya iblis, walinya setan yang tak bertuhan di dalam hatinya kecuali mentuhankan hawa nafsune dewe-dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan pemaparan tentang hakikat siapa wali itu, mari kita hening-heningkan jiwa kita, nyawa kita, hati kita, roh kita, kehidupan kita di hati kita. Malam-malamkan kekuasaan kewujudan kita, sunyi-sunyikan keberadaan kita di hati kita, tenggelam-tenggelamkan, mati-matikan, goib-goibkan, tiada-tiadakan, adam-adamkan semua hak milik kita agar ketemu dengan al-wali, yakni uripe Allah. Marilah kita mengheningkan bersama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silakan.